Dari Lebaran sampai sekarang, semua ibu-ibu pasti sepakat harga kelapa sedang tinggi-tingginya. Beberapa menyebut tingginya permintaan kelapa parut dan santan untuk kuliner hari raya menjadi salah satu penyebabnya. Tapi, apakah memang benar demikian? Tim Secret Story pun mencoba menelusuri ke lapangan, tepatnya di Pasar Jambu 2 Bogor. Aktif selama 24 jam, Pasar Jambu 2 menjadi tujuan utama para pedagang dan pembeli, terutama untuk komoditas sembako dan tentunya kelapa. Ini adalah salah satu pasar yang ada di Kota Bogor, memang tampak sepi dari hari pasar biasanya, apalagi di daerah penjualan kelapa dan santan ini. Ini memang dikarenakan harga kelapa dan santan naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Ini juga dikeluhkan oleh para pedagang kelapa ini karena memang kehilangan pelanggan setianya. Penasaran, saya pun menyambangi sejumlah kios untuk mengetahui berapa harga kelapa yang kini dijual para pedagang. Rupanya benar, harga kelapa masih bertahan di angka Rp25.000 per butirnya. Ini kelapa lagi naik daun, Mbak, mahal. Pelanggan saya juga berkurang, ya karena mahal kelapanya. Ini paling parah yang ini, tahun ini biasanya nggak segini naiknya. Ya, biasanya 11, 12 sudah jadi santan, sekarang kemarin aja nyampe 25.000. Satu kelapa 2 juga udah 50. Ya kita sebagai penjual ya gimana lagi, kita juga udah memang barangnya naik, katanya mau ada barang impor apa di impor nggak tahu juga lah, katanya itu gara-gara itu naik ya dari ya 2 kali lipat bisa jadi, 2 kali lipat, jadi kita jualnya juga harus naik juga, mahal juga. Bahkan Pastril yang biasanya menghabiskan 400 kelapa dalam sehari, kini hanya mampu menjual 100 butir per harinya. Tak hanya para pedagang kelapa, para pembeli pun turut mengeluhkan harga kelapa yang tetap meroket. Iya, sekarang lagi mahal naiknya, jadi kalau buat jual mahal, susah jadinya ya. Tapi kalau butuh ya gimana lagi. Pengennya sih turun gitu ya, kayak harga biasa. Penasaran dengan apa yang terjadi? Saya mendatangi Rahmat Lubis, salah satu pemasok kelapa untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Menurut pria 37 tahun ini, kecenderungan naiknya harga kelapa memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Memang yang mahal itu yang jadi santan, yang udah jadi santan di pasar gitu kan. Kalau kelapa butiran sih dibilang mahal, memang mahal juga dibanding tahun-tahun kemarin. Tapi kalau yang dibilang harga mahal itu yang pengecer di pasar, lebih tepatnya dia yang lebih mahal. Tetapi kenaikan harga sebenarnya lebih terjadi karena langkanya kelapa di pasaran. Banyak dari pemilik perkebunan lebih memilih untuk mengekspor kelapanya daripada harus menjual di pasar lokal. Karena dari lokal sama luar itu beda. Kalau luar kilo, kalau kita butir, jadi jatuhnya lebih mahal ke luar. Kita per butir, kalau dia hitungnya per kilo. Di luar memang lebih mahal harganya. Bisa mencapai kalau dihitung per butir bisa 15.000 satu butir untuk keluar. Itu pembelian di tempat, belum ongkir apa segala macam. Kalau kita lokal kan cuma bisa sanggup beli di angka 6.000, 7.000, makanya ke lokalnya kurang. Lebih banyak ke ekspor gitu. Dengan kebiasaan pasar lokal yang masih menilai kelapa dari kuantitas butiran, ekspor tentu jauh lebih menguntungkan bagi pemilik perkebunan. Dari ukuran, otomatis kalau yang gede kan 1,5 kilo, kalau dikali 7.500 sudah hampir 12.000, sementara ke lokal cuma 8.000 sama ukuran kalau ke lokal. Kalau buat ekspor dia ditimbang, jadi 1 kilo itu di harga 7.800, kalau 2 kilo aja udah 15.600. Kalau stok mah banyak, cuman lebih untung keluar, ya orang kan nyari duit mungkin lebih enak jual keluar gitu, ke ekspor.
Kalau ke lokal ya ibaratnya nggak kalah lah harga lokal gitu daripada ekspor. Sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina, Indonesia memiliki luas lahan kelapa mencapai 3,8 juta hektar dengan produksi rata-rata 2,8 juta ton per tahun. Pada tahun 2024, ekspor kelapa Indonesia mencapai 1 juta ton lebih dan menembus lebih dari 100 negara. Nilainya mencapai 1,5 miliar dolar atau 25 triliun rupiah lebih. Keunggulan kelapa Indonesia terletak pada kualitasnya yang tinggi dan keberagaman produk turunannya. Dari minyak kelapa atau virgin coconut oil, arang batok, dan gula kelapa yang sangat diminati di pasar internasional. Lalu, apa dampaknya kenaikan harga kelapa yang dirasakan oleh para pedagang makanan, terutama yang menyajikan menu berkuah santan? Ridwan, salah seorang pemilik soto santan di Bogor menyebut dirinya masih bertahan memakai santan segar meski dengan keuntungan yang semakin tipis. Dia tak mau mengganti santan kelapa dengan bahan lain seperti creamer ataupun susu. Sebenarnya banyak saran juga dari luar, dari konsumen juga ada yang menyarankan kenapa nggak diganti aja dengan creamer atau susu atau segala macam selain santan gitu. Cuman kita pernah mencoba menggunakan bahan lain selain santan, ternyata rasanya agak berubah gitu ya. Jadi konsumen lain jadi banyak yang komplain lah gitu. Bagaimana juga dengan rumah makan Padang yang tak bisa dilepaskan sedikit pun dari keberadaan santan dan kelapa? Uni Shirley, salah seorang pemilik warung Padang, juga sepakat dirinya mau tak mau harus menerima fakta bahwa margin keuntungannya semakin sedikit seiring kenaikan harga kelapa. Menaikkan harga jual ataupun mengganti santan juga bukan menjadi pilihan yang bijak. Siasatinya kita nggak ada sih, kita memang pure santan ya, jadi memang resiko kita kalau santan mahal ya nggak bisa, nggak di murni santan gitu loh. Ya, tadinya rencana habis lebaran kita mau naikin tuh di lontong satu porsi naikin 1.000, tapi udah dipikir-pikir kayaknya nanti banyak juga kayak konsumen yang loh kok mahal kok dinaikin gitu. Yaudah kita tahan dulu, nggak dinaikin dulu dari sampai sebelum lebaran sampai sekarang. Jika dilihat di pasaran, semakin banyak alternatif pengganti santan dari harga yang murah sampai yang mahal, seperti susu almond, susu kedelai, dan susu oat. Meski begitu, semua punya perbedaan rasa yang sangat signifikan, belum lagi tekstur sampai kandungan nutrisi. Santan kelapa memiliki rasa yang khas dan kandungan lemak, sehingga mampu memberikan rasa yang kaya pada masakan. Sementara alternatif santan cenderung memiliki rasa yang lebih ringan dan kandungan lemak yang lebih rendah. Jadi, sampai kapan kelapa berhenti bikin pusing kepala?